Ya, pemirsa, polemik kembali lagi. Kita lanjutkan persidangan polemik hari ini. Sidang skors dicabut. Silakan Bang Latif. Ya, saya ke Bung Taufik. Tadi kita bicara bahwa ini hasrat atau politiknya lebih besar, tapi barusan bilang dalam mengambil tuntutan, jaksa juga tidak otonom, tidak independen, bisa juga dipengaruhi oleh kekuatan politik. Gimana? Ya, kalau saya pribadi melihat itu ya pasti ya. Karena siapapun ya common sense kita itu melihat kasus Pak Ahok ini tidak semata-mata kasus hukum tapi juga kasus politiknya cukup kental. Ya kalau kita melihat tentu kasus politik yang dimaksud adalah bagaimana supaya Pak Ahok tidak lagi bisa terpilih sebagai gubernur DKI dan itu sudah terbukti. Pihak lain melihatnya mungkin ada justru orang-orang yang ingin menyelamatkan Ahok gitu loh, agak dalam proses sejak awalnya sehingga perlu ada tekanan-tekanan. Itu tergantung persepsi orang bahwa kasus ini tidak lepas dari politik, iya. Cuma memang saya juga merespon dari apa yang disampaikan oleh Bung Tobias. soal politik identitas. Ini kan juga harus direspon dengan positif. Dengan sikap yang arif lah ya. Karena begini, bahwa SARA dalam kasus kampanye di mana-mana muncul itu hal yang wajar. Tapi menghalalkan penggunaan SARA untuk merebut kekuasaan itu saya pikir harus dipikir ulang. Karena kalau itu diterus-teruskan itu juga cukup berbahaya bagi keutuhan negara Indonesia yang prinsipnya adalah kebinekaan itu loh. Jadi bagi saya secara pribadi itu mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menciptakan sebuah negara, itu negara Madinah. Madinah itu artinya adalah tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang taat pada hukum objektif, hukum bersama. Sikap kita menerima fakta hukum yang ada, hukum yang mengikat kita semua itu disebut sikap tamadun. Orang yang menerima hukum yang disepakati secara bersama itu disebut mutamadin. Maka Nabi Muhammad itu adalah mengajarkan kepada saya khususnya untuk taat pada apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya tentu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan segala turunannya itu termasuk dalam proses. Jadi apa yang terjadi dalam persidangan Pak Ahok ya kita tinggal tunggu aja. Tunggu saja. Jadi itu saja yang baik. Ya. Saya ke Bang Bonar. Bang Bonar, kalau kita tunggu saja, tapi kemudian 156A dihilangkan. Padahal itulah poin awalnya sebetulnya yang dituntut oleh kawan-kawan dari GNPF tersebut. 156 yang disebutkan golongan. Kalau golongannya itu tidak jelas, apakah kemungkinan bebasnya lebih besar daripada di hukumnya? Karena kasus ini sudah sejak awal kental dengan politik. Saya juga percaya bahwa hakim juga dalam posisi dilematis saat ini. Ya. Tidak mudah dia mengambil keputusan. Karena putusan apapun dia akan ambil akan kontroversial. Dalam arti adalah bahwa akan tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya. Jadi ya karena saya ingin bahwa gini loh, ini persoalan ini sudah menggunakan energi yang begitu besar pada bangsa ini ya, dan menimbulkan polarisasi yang cukup kuat di masyarakat. Kita sebagai pihak-pihak yang ingin memberikan edukasi pada masyarakat juga harus memberikan waktu apa yang kita bilang cooling down. Biarkan masyarakat tenang, berpikir jernih. Jangan kemudian dipanas-panasin terus, membuat situasi menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, tugas kita bersama lah ini. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum, kita percayakanlah kepada hakim. Apapun keputusan oleh hakim tersebut, kita hargai. Toh kalaupun kita tidak puas, misalnya, masih ada langkah-langkah lain yang bisa diambil. Termasuk juga kalau jaksa misalnya merasa bahwa, kalau misalnya ya, hakim kemudian menyatakan bahwa Ahok bebas dari dakwaan, dari tuntutan. Toh jaksa juga bisa kemudian naik banding. Karena masih ada tahap-tahap berikutnya gitu loh. Tapi yang jelas bahwa biarlah masyarakat belajar bahwa untuk menghadapi semua masalah kita percayakan pada hukum. Biarkan hukum bekerja. Tapi dalam tuntutan jaksa kemarin salah satu yang meringankan itu adalah dia menyebut Buniani sebagai orang yang mengupload pertama, meributkan ini di awal. Sementara Bunianinya sekarang sedang diributkan. Bagaimana nanti kemudian kita harus bicara jujur bahwa ke Pak Ahok kita harus adil, ke Pak Buniani juga harus adil. Persidangan Buniani kan belum dimulai, ya. Dan juga kita belum tahu apa hasilnya.
Ya kita tunggu juga nanti bagaimana persidangan Buniani tersebut gitu loh. Jadi kita juga bersifat objektif adil juga lah Ya. gitu melihat persoalan itu. Oke. Pak Heri, sejak awal dulu GNPF menyebutkan bahwa aksi-aksi ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kalau sekarang Pak Ahok sudah kalah di pilkada, apakah kemudian masih akan terus beraksi itu? Tujuannya apa sekarang ini? Ya, kita dari awal juga sangat berkomitmen bahwasanya ini bukan perkara atau tujuannya untuk pilkada. Karena memang tujuan kita dari awal adalah ingin menegakkan hukum yang berkeadilan. Karena kalau kita bicara hukum berkeadilan, ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa pada intinya proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu juga kenapa akhirnya kita merujuk pada beberapa undang-undang bahwasanya memang tuntutan itu bukanlah akhir dari segalanya. Semua pusatnya nanti adalah di hakim. Kita percaya bahwasanya hakim akan memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sudah melakukan aksi-aksi yang merasa tersinggung dan terhina dengan ucapan dari terdakwa. Dan kita yakin dengan tidak terikatnya hakim dengan tuntutan dan juga hanya nanti akan memeriksa berdasarkan dakwaan, ada pasal 156A dan 156, kami berkeyakinan hakim akan memutus di pasal 156A, huruf A, KUHP dengan hukuman maksimal, dengan pidana penjara. Oke, Pak Khoir, apakah Anda tidak melihat baru 156 itu mengandung kelemahan itu? Karena menyebut sebuah golongan tertentu itu bukan objek yang jelas? Saya tidak melihat suatu kelemahan, sedikit pun tidak ada. Memenuhi unsur, tapi ini kan yang lebih kuat yang mana? Ya. Ketika dituntut menggunakan alternatif yang mana? Kesepakatannya alternatif pertama 156A huruf A. Karena walaupun Ahok tidak berkehendak, tidak ada niat katakan untuk menghina Al-Quran, tetapi akibat itu muncul karena perbuatannya, menurut teori, menurut prinsip, menurut azas, dia bertanggung jawab atas akibat yang tidak dikehendaki. Ada dua akibat dikehendaki, akibat yang tidak dikehendaki. Akibat yang tidak dikehendaki hukumannya lebih besar, adanya di 156A. Dia dikenakan. Ini banyak jurisprudensinya, kasus Kuetas di kota Belanda, Kuetas beracun, itu kan banyak. Nggak mungkin jaksa nggak ngerti teori ini. Kalau nggak ngerti kuliah lagi sama saya. Atau kedua, hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus BTP, ini yang menjadi penting adalah pertanggungjawaban pidana. Kalau orang itu sudah melakukan perbuatan pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana? Dapat dimintakan atau tidak? Nah, sekarang kita lihat satu-satu. BTP mengungkapkan perasaannya, menginsafi perbuatannya dan akibatnya. Dan dia tahu itu, dia sadar. BTP Ahok ini juga melakukan itu tanpa ada tekanan atau paksaan. Ahok melakukan perbuatan itu, ungkapan perasaannya seharusnya dia tahu itu adalah perbuatan melanggar ketertiban umum. Kenapa? Jurisprudensi Majelis Hakim selama ini menggunakan teori pengetahuan. Seseorang dianggap tahu bahwa perbuatan itu melanggar ketertiban umum atau undang-undang ditinjau dari pertama intelektualitasnya, pendidikannya, kedua posisi sosialnya, dalam hal ini jabatan publik sebagai gubernur. Seorang gubernur yang berpendidikan tinggi, yang berpengalaman sebagai politisi, dipandang tahu bahwa ucapannya itu akan melanggar ketertiban umum. Ini dipakai oleh kasus-kasus tidak pidana agama yang menyangkut intelektualitas dalam hal memintakan pertanggungjawaban. Jadi saya yakin Majelis Hakim akan menggunakan ini untuk membuktikan bahwa Ahok dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk adanya unsur kesalahan, dalam bentuk adanya unsur kesengajaan, tiada alasan pemaaf, tiada alasan pembenar, tiada alasan pembenar. Sehingga dia, menurut saya dan kita berharap Majelis Hakim akan memutus dengan pasal 156A huruf A. Itu yang mencerminkan keadilan masyarakat. Pak Fikar, kalau menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman itu, apakah itu tidak tercakup di 156 saja? Dua pasal itu sebenarnya berbeda kan. Satu, objeknya adalah agama, gitu kan. Yang satu kan kelompok orang,
Golongan tertentu. Golongan tertentu gitu. Itu dua hal yang sangat berbeda. Artinya dengan memilih 156, dia kemudian sudah melihat bahwa ini tidak masuk ke wilayah objeknya sebagai agama. Saya kira begitu. Ya, keluar dia. Yang menyatukan dua pasal ini adalah ketertiban umumnya sebenarnya itu. Yang kenapa dia beruntut itu pasalnya seperti itu gitu. Tapi saya kira saya sependapat juga dengan Bung Bonar bahwa yang jadi persoalan sekarang hakim ini ada pada posisi yang agak dilematis gitu ya. Tapi disitulah bagaimana hakim bisa menerapkan apa yang disebut dengan independensi yudisiari. Kemandiriannya gitu. Dia tidak akan bisa pernah terpengaruh oleh hal-hal yang lain di luar perkaranya. Ada tiga hal yang mesti dia akomodasi. Yang pertama soal keadilan. Apakah putusannya akan mencapai satu keadilan? Gitu ya. Apakah putusannya juga memenuhi kepastian hukum? Gitu ya. Yang ketiga, yang saya kira sedikit banyak ada juga silangannya dengan politik adalah apakah putusan itu bermanfaat atau tidak untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia harus mengawinkan tiga ajas itu. Kalau asas yang ketiga tadi bermanfaat atau tidak. Kalau sebaliknya dibilang apakah ini berdampak buruk, apakah juga menjadi pertimbangan seorang hakim? Ya itu larinya kan muaranya bermanfaat atau tidak, berdampak buruk atau tidak buruk ya kan. Kalau gitu manfaat biasanya kan baik-baik gitu ya, kalau yang buruk dampak. Karena itu KUHAP itu mendekati secara negatif begini. Pasal 183 itu bunyinya begini. Hakim tidak boleh mengambil keputusan kecuali berdasarkan dua alat bukti dia mendapatkan keyakinan. Artinya kan pendekatannya lebih pada hakim nggak boleh sembarangan memutuskan perkara gitu. Dia harus ada dasarnya juga. Ada yang mau tanggapi, Bung Tobias? Iya, saya mungkin ada tambahan singkat ya, 2 poin. Satu dari sisi, saya pikir kita semua setuju ini negara demokrasi, dan di situ juga ada teorinya, selain daripada teori hanya hukum ya. Dua sisi, jadi dan sisi politik. Pertama dari sisi demokrasi dan rule of law-nya. Dalam konteks demokrasi yang menjadi kesulitan, apalagi di negara yang heterogen seperti Indonesia, ada dua hal yang sangat sulit. Ada dua permasalahan kasus hukum penistaan ini dan seterusnya itu bermasalah di hulu. Satu dari sisi hukum, dua dari sisi politis. Yang saya maksud dari sisi hukum pertama gini, dalam demokrasi yang plural, banyak golongan, terlalu banyak perbedaan. Dan yang dalam konteks teori demokrasi, ide, kepercayaan, dan konsep itu tidak bisa dilindungi. Itu memang tempat terbuka untuk jadi wacana perbedaan. Itulah demokrasi. Lain dengan insult ya, memang insult. Tapi ide itu tidak bisa dilindungi daripada interpretasi berbeda, itu satu. Kalau ide dilindungi dari interpretasi berbeda, masyarakat yang heterogen seperti ini pecah, saling hajar. Kedua adalah yang perlu dilindungi adalah kalau ada incitement atau hate speech terhadap orang atau kelompok orang. Misalnya orang mengatakan serang Ganyang Cina atau Ganyang Islam, itu bisa kena. Nah itu yang permasalahan di hulu hukum. Kedua, dalam konteks politik, saya pikir harus fair. Politik ada di dua sisi, nggak bisa dibilang hanya dilindungi atau hanya poin Mas Heri tadi ya mengenai ini berkeadilan. Nah, pertanyaan saya tentang berkeadilan dari sisi mana dan dampak buruk dari sisi mana. Saya pikir sudah waktunya ini elemen politiknya besar dari manapun, dari sisi manapun. Masyarakat sudah lelah. Kalau masuk ke berkeadilan, contoh kecil, mungkin ini hanya contoh. Kalau ini masalah berkeadilan karena masyarakat merasa ternista, tadi sudah disebut, kalau ini tidak diperbesar karena ada elemen politik, masyarakat tidak akan tahu. Terus kedua, saya sebenarnya agak terenyuh karena ini bersamaan kejadian waktu masuk persidangan penodaan ini, bersamaan dengan waktu kasus Rohingya. Nah ini sekarang saya yang kalau masalah membela umat Islam atau bahkan ini sebenarnya membela kemanusiaan, saya pikir 400.000 turun ke jalan mendemo masalah Rohingya, saya akan ikut dan itu akan didengarkan dunia. Nah, jadi sekarang masalah keadilannya di mana? Itu pertanyaan saya. Apakah ini keadilan atau politik? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Iya, baik. Pertanyaan kita semua juga tentu saja ya. Baiklah pemirsa, kita masih akan membahas mengenai vonis Ahok. Benarkah banyak hal politik di balik itu semua? Polemik akan kembali sesaat lagi.